Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Nurdin. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 di Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Wonorejo, yaitu pembelajaran dasar desain grafis bersama peserta didik kelas 10 Multimedia 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk terus mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelumnya saya akan melakukan presensi kehadiran dulu. Alvina Maziatun, Ayu Intan, Dini Abdul Maimah, Diva Anggraini, Gabriela Viola, Hilda Kejana, Ida Kaina, Ikri Martin Nisa, Indah Srityawati, Intan Sarfatul Razia, Bayu Nisa, Khalifa, Mahmula, Maimunatun, Mariatul Rupia, Intaul Jana, Nabila Maulidia, Putri Nuraini, Putri Wahini, Baik, sebelum kita mulai, silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, untuk anak-anak silakan kalian berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Untuk ketua kelas silakan dipandu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita
anak-anak, pada pertemuan kita yang kemarin kita sudah belajar tentang teknik-teknik manipulasi gambar vektor, dan kita sudah membuat sebuah proyek, yaitu kemarin membuat desain manipulasi gambar vektor, dan hasilnya rata-rata cukup bagus dan memuaskan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di akhir pertemuan kemarin, hari ini kita sudah masuk di KD 3848, yaitu tentang desain berbasis gambar vektor. Kemarin kan kita mendesain memanipulasi itu kan hanya memanipulasi gambar yang sudah ada. Tetapi kali ini kita akan belajar mendesain mulai dari nol. Nah, mulai dari tidak ada sama sekali, kita buat, kita kreatif sendiri, dan kita akan melatih pada kegiatan praktek nanti. Apakah ada yang masih ingat apa sih gambar vektor itu? Saya Pak, Ya, gambar vektor adalah gambar yang terbentuk dari titik-titik kurva dan garis. ya, benar sekali. Kalian memang sudah paham ya dari apa dan bagaimana sebuah gambar vektor itu terbentuk, karena itu sudah kita singgung atau kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Bahkan anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui presentasi materi pembelajaran yang akan saya sampaikan, diharapkan nanti kalian mampu menggali informasi tentang fungsi dan tujuan pembuatan desain berbasis gambar vektor dengan baik dan percaya diri. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab dan pengerjaan soal-soal di KPD nanti, diharapkan kalian mampu menganalisis kelebihan dan kekurangan pada hasil desain gambar berbasis vektor dengan santun dan percaya diri. Kemudian yang ketiga, melalui penugasan praktik nanti diharapkan anak-anak mampu membuat desain gambar berbasis vektor dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang terakhir, dengan kegiatan praktik membuat desain gambar berbasis vektor, nanti diharapkan kalian mampu menyajikan hasil desain gambar berbasis vektor dengan santun dan penuh tanggung jawab. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang desain berbasis gambar vektor. Nah, yang pertama yaitu definisi grafis vektor. Nah, seperti yang saya tanya tadi dan kalian sudah menjawabnya, grafis vektor adalah sebuah gambar yang terbentuk dari gabungan antara titik-titik dan garis. Bedanya apa gambar vektor dengan gambar bitmap? Saya Pak, Ya, gambar bitmap adalah gambar yang terdiri dari sekumpulan titik-titik atau piksel. ya, benar sekali. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan grafis vektor. Nah, kelebihan grafis vektor. Kelebihan grafis vektor adalah yang pertama adalah kualitas gambar lebih stabil. Nah, kualitas gambar lebih stabil itu artinya dengan menggunakan konsep grafis vektor, kualitas gambar akan tetap terjaga meskipun gambar itu nanti diperbesar ataupun diperkecil ukuran gambarnya. Jadi gambar itu stabil walaupun ukurannya diperkecil, tetapi masih detail. Walaupun diperbesar sekalipun, gambar itu masih terlihat detail. Ya. Kemudian yang kedua adalah ukuran file relatif kecil. Nah, ini maksudnya karena ukurannya yang rata-rata kecil, nah itu tergantung dari seberapa banyak grafis yang kita gunakan dalam satu desain. Semakin sederhana sebuah gambar vektor, maka semakin kecil ukuran filenya.
Tetapi ketika desain itu gambarnya semakin banyak atau semakin rumit, maka semakin besar juga ukuran filenya. Nah, kemudian yang ketiga, dapat diubah menjadi gambar 3 dimensi. Salah satu kelebihan dalam menggunakan grafis vektor adalah mampu diubah menjadi konsep gambar 3 dimensi. Nah, yang selanjutnya sangat cocok untuk membuat gambar sederhana. Maksudnya grafis vektor memiliki keunggulan dalam membentuk desain-desain sederhana, namun terlihat lebih jelas meskipun diperkecil atau berbesar sekalipun. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Baik, seperti yang saya contohkan di sini, ini kan gambar 2 dimensi sebenarnya. Ini gambar 2 dimensi. Ketika kita berbicara dirubah menjadi gambar 3 dimensi, itu adalah kita mengkonsep gambar 2 dimensi itu seolah-olah terlihat seperti 3 dimensi. Nah, dengan berbagai macam cara di sini bisa dikasih efek, bisa juga dengan teknik coloring atau pengaturan warna. Misalnya di sisi atas kita kasih warna yang lebih terang, kemudian di sisi bawahnya kita kasih warna yang lebih gelap, kemudian di sisi sampingnya lagi kita beri warna yang lebih gelap lagi. Nah, itu nanti menimbulkan efek seperti kesannya 3 dimensi. Coba kalian perhatikan dulu begitu. Kalau kalian perhatikan secara teliti, secara detail, itu memang gambarnya 2 dimensi. Ya, tapi kalau kalian lihat sekilas seperti gambar 3 dimensi, padahal ini gambar 2 dimensi. Ini adalah gambar vektor. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Kemudian yang selanjutnya adalah kekurangan grafis vektor. Nah, selain mempunyai kelebihan juga punya kekurangan. Nah, kekurangannya di sini adalah sulit membuat gambar yang lebih realistis. Apa maksudnya ya? Jadi kalau kita mendesain memakai gambar vektor, kemudian kalau kita ingin membuat gambar yang sangat detail dan menyerupai gambar aslinya atau bentuk aslinya, itu sangat sulit sekali. Ya bisa lah, kalau mirip sedikit bisa, tapi kalau sama persis ya kemungkinan juga bisa, tapi sangat sulit sekali. Dibutuhkan keahlian yang lebih tinggi lagi. Sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Ada ya. Saya lanjutkan. Dan berikutnya adalah kegunaan grafis vektor. Nah, kegunaan grafis vektor itu banyak sekali. Grafis vektor digunakan untuk biasanya mendesain logo, mendesain poster, banner, dan lain-lain. Kegunaan grafis vektor yang selanjutnya adalah untuk membuat detail gambar ilustrasi. Biasanya kalau kita melakukan presentasi melalui PowerPoint untuk menunjukkan sesuatu atau menerangkan sesuatu yang harus diterangkan secara detail, itu biasanya diwakilkan dengan membuat detail gambar ilustrasi, yaitu dengan gambar vektor. Jadi misalkan kita mau membahas mempresentasikan barang yang sangat kecil, nah ketika kita ambil dengan foto atau dengan format gambar bitmap itu nanti tidak memungkinkan ketika diperbesar, maka kita buat detail gambar ilustrasinya dengan gambar vektor. Kemudian yang terakhir adalah untuk membuat animasi dan karikatur. Ya, ngerti ya kalau animasi itu, animasi kan ada animasi 2 dimensi, ada animasi 3 dimensi. Nah,
Saya punya pertanyaan untuk kalian. Jika kita akan mendesain background sebuah banner dengan ukuran cetak 120 cm, ya 120 cm itu berarti 1 meter 20. Ya, bisa sampai bayangkan misalnya, kemudian kali 200 cm, berarti 1,2 meter kali 2 meter. Maka jenis gambar apa yang harus kita gunakan? Ada yang tahu? Ya. Gambar grafis vektor. Ya. Kenapa? Tidak alasannya. Karena backgroundnya akan kita desain ukuran cetakannya besar, dan nanti hasilnya akan bukan bagus, tidak perlu kita saat begitu besar. Ya, benar sekali. Nah, untuk kegiatan hari ini kita akan mencoba membuat desain background sebuah banner dengan ukuran cetak 120 cm kali 200 cm dengan menggunakan Corel. Tapi sebelumnya saya kasih contoh dulu cara pembuatannya. Nanti kalian bisa buat sendiri sesuai dengan kreativitas kalian. Kreatif itu bebas, asalkan sesuai dengan tema dan tujuan. Nah, di sini akan saya contohkan cara pembuatannya. Nah, ini kita coba dulu. Kalau di Corel kita bisa mendesain dengan ukuran realnya atau ukuran nyatanya ketika dicetak. Kalau kita menginginkan cetakannya ukurannya 2 meter, ya kita setting di Corelnya ukuran 2 meter. Nanti ketika dicetak di percetakan itu juga hasilnya desainnya memang benar-benar 2 meter. Nah, kita coba. Pertama, kita ubah dulu posisinya menjadi posisi landscape. Kemudian di pengaturannya kita buat dengan ukuran yang kita inginkan tadi. Di sini unitnya sama ganti cm dulu. Kemudian di sini ini adalah panjangnya tadi berapa? 200. Nah, ini kita ganti 200 cm, tingginya kali berapa tadi? 120. Nah, ini adalah bentuk banner yang sudah bisa kita bayangkan bentuk panjang dan lebarnya. Ini saya contohkan saja ya cara membuatnya. Misalkan saya kasih warna biru. Untuk teknik-tekniknya kan kalian sudah paham ya. Misalkan saya buat seperti ini. Saya pakai pen. Kemudian misalkan saya buat objek seperti ini, misalkan. Ini contoh saja ya. Untuk menghilangkan gasnya, kita bisa langsung pilih di sini. Nah, ini kan garis tepinya sudah hilang. Kemudian saya kasih efek transparan. Ini sudah menjadi seperti ya, bukan masalah desainnya nanti nanti yang penting adalah ukurannya benar atau tidak. Kita coba berbesar dengan ukuran yang sebenarnya.
melihat pecah atau tidak, itu nanti intinya. Kemudian kita buat objek hidangan. Kemudian kita buat yang solid. Kita buat salah satu objek yang solid. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat nanti kualitas gambarnya seperti apa, pecah atau tidak ketika dilakukan pembesaran objek. Kan saya buat seperti ini. Kalau buat background, saya sarankan jangan memakai warna-warna yang terlalu terang atau terlalu tajam atau terlalu gelap. Karena apa? Karena di situ nanti di atas background atau di depan background nanti ini akan kita kasih objek. Nah, kalau warnanya terlalu terang backgroundnya nanti juga berpengaruh ke objeknya. Kalau warnanya nanti objeknya dengan backgroundnya objeknya kalah, nah maka hasil desainnya juga nggak bagus. Kemudian kita lakukan pemotongan. Dan pemotongan sudah tahu ya. Kita lakukan pemotongan seperti ini. Ada banyak cara sih sebenarnya. Tergantung cara mana yang kalian lebih mudah atau yang menurut kalian lebih simpel. Kalau untuk membuat ukuran pasti nanti atau eksekusi ukuran pastinya itu ada yang biasa menggunakan dengan cara seperti ini, ada juga yang lebih mudah menggunakan power clip. Jadi tidak ada ketentuan atau tidak ada aturan yang mengharuskan kalian memakai teknik apa. Yang penting hasilnya sesuai dengan tujuan dan sesuai dengan diinginkan. Kemudian di sini misalkan saya potong, potongannya saya terus. Nah, di sini kita lihat lagi ukuran backgroundnya. Nah, ini terlihat ukurannya sudah berubah. Yang tadi panjangnya 200 sekarang jadi 198,685. Nah, ini kita harus ubah lagi. Ini jadi kerjanya 2 kali tapi ini lebih mudah. Tapi kalau yang lebih gampang lagi, kita pakai power clip. Jadi kita buat kotak dengan ukuran yang sudah ditentukan, kemudian kita tinggal masukkan desainnya. Power clip itu digunakan untuk eksekusi akhir sebenarnya. Kalau masih di otak-atik desainnya, saya sarankan jangan di power clip dulu. Kalau sudah finish, kalau sudah end, baru kita masukkan ke power clip. Kemudian ini kita ganti lagi ke 200. Ini 120. Kita coba, kita buktikan gambar sensor ini kita perkecil. Lihatnya seperti apa? Kan dia kan masih solid, dia kan masih detail. Ya. Kemudian kalau kita perbesar, dia juga masih detail. Nah, gambarnya tidak pecah, tidak blur ya. Nah, kan masih tetap solid kan ya. Gambarnya masih tetap jelas. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Baik, apakah kalian paham tentang proyek yang akan kalian kerjakan? Paham ya? Coba kalian masing-masing buat. Saya kasih waktu 10 menit, kita sepakati 10 menit selesai ya? Ya. Selesai ya? Ya. Silakan dibuatkan waktu mengerjakannya 10 menit. Nanti saya lihat hasilnya gimana ukuran hasilnya.
ukuran realnya gimana? Ukuran 200 kali ini ya, 200 kali 120 ya, nah. Terus teman ya. Ukurannya berapa ukurannya? Ini 120 kali 100. Kesulitan mananya? Ini dikasih gradasi. Kemudian misalkan kita baru cek kita sesuaikan. Kemudian dirapatkan. Desainnya nanti yang harus tinggal ukurannya berapa tadi ukurannya? 100 dengan titik tuh. Ini itu 200. Kemudian ini 100. Ukurannya mana ukurannya? Tuh, berapa itu? 100 Mas ya. Oke. Baik, waktu pengerjaan proyeknya sudah selesai. Sekarang saya akan membagi LKPD-nya. Saya kasih waktu 5 menit. Kalian isi soal-soal yang ada di LKPD. Kemudian setelah 5 menit nanti, setelah kalian jawab, nanti kalian kumpulkan ke saya. Menit ya. Dan waktu pengerjaan LKPD-nya habis, silakan untuk hasil pekerjaannya dikumpulkan ke depan. Sudah ditemukan semua? Ya. Nah, baiklah anak-anak, saya sangat senang sekali setelah melihat dan mengamati semua hasil proyek yang sudah kalian kerjakan, dan semuanya saya rasa cukup bagus dan sudah sesuai dan sudah benar menurut ukuran yang diinginkan. Saya harap kemampuan yang sudah kalian tunjukkan tadi bisa terus biasa dan lebih ditingkatkan lagi dengan sering berlatih dan mencoba hal-hal baru dalam mendesain. Baiklah anak-anak, adakah yang bisa mengambil sebuah kesimpulan tentang apa yang kalian dapatkan dari kegiatan pembelajaran kali ini? Oke, ya.
kesimpulan yang bagus sekali. Baiklah anak-anak, untuk kegiatan hari ini saya rasa sudah cukup dan perlu saya informasikan untuk minggu depan kita sudah akan melaksanakan ujian penilaian akhir semester atau PAS yang diadakan oleh sekolah. Jadi saya harap kalian lebih meningkatkan belajar kalian di rumah dan di sekolah. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Baiklah, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya persilakan untuk ketua kelas memimpin doa mengakhiri pembelajaran. Silakan. Siap gerak. Doa mulai. Selesai. Anak-anak, cukup sekian untuk hari ini. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.